Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Asal mula kota Samarinda dimulai pada sekitar tahun 1668. Sultan yang dipertuan oleh Kerajaan Kutai Kertanegara memerintahkan Wa Ado bersama pengikutnya yang berasal dari tanah Sulawesi untuk membuka perkampungan di daerah Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksudkan Sultan Kutai sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan di wilayah pantai Kerajaan Kutai Kartanegara. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Samarinda. Samarinda ini dimaksudkan agar semua penduduk baik asli maupun penduduk pendatang berderajat sama, tidak adanya perbedaan antara orang-orang Bugis, orang Kutai, orang Banjar, dan suku-suku lainnya. Diperkirakan dari istilah inilah lokasi permukiman baru tersebut dinamakan Samarinda, atau lama-kelamaan ejaannya berubah menjadi Samarinda. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1987, kota Samarinda hanya terdiri dari 4 kecamatan, yang kemudian pada tahun 1997 dimekarkan menjadi 6 kecamatan, terdiri dari 42 kelurahan, yang jumlah kelurahan tersebut terus-menerus bertambah seraya diterbitnya Perda Kota Samarinda nomor 01 tahun 2006 tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda, dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 10 tahun 2006 tentang penetapan 11 kelurahan baru hasil dari pemecahan atau pemekaran dalam wilayah Kota Samarinda. Maka jumlah kelurahan setelah pemekaran menjadi 53 kelurahan akibat jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat. Dan untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat, maka ditetapkan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan Kesambutan Samarinda Kota, Sungai Pinang, Kecamatan Loa Janan Ilir, yang membagi kota Samarinda menjadi 10 kecamatan dengan jumlah kelurahan yaitu 53. Selanjutnya berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2014 tentang pemekaran kelurahan dalam wilayah kota Samarinda, kota Samarinda kini memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan seiring dengan terbentuknya Kelurahan Mangklupas, Kelurahan Tenun Samarinda, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Sampaja Barat, Kelurahan Sampaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang. Kota Samarinda dihimpit oleh sungai-sungai yang melintasi di seluruh kota Samarinda, yang memiliki pengaruh cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur, kota Samarinda memiliki posisi dan berkedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, serta permukiman yang berwawasan lingkungan hijau. Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini bagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur. Luas wilayah kota Samarinda sendiri yaitu 718 km persegi yang terbagi secara administratif. Semula 6 kecamatan kini menjadi 10 kecamatan berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan Sambutan Samarinda Kota, Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan terdiri dari 59 kelurahan. Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelah timur Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelah selatan Kecamatan Loa Janan berada dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah barat Kecamatan Muara Badak dan Tenggarong Seberang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Struktur dan bentuk kota Samarinda. Berdasarkan analisa dari berbagai sumber dan mengacu pada jurnal, struktur dan bentuk kota Samarinda diperlukan beberapa bahan untuk analisis, yaitu berupa pola struktur jalan pada kota lama, kawasan koridor Sungai Mahakam, Samarinda seberang untuk perkembangan kota ke arah selatan dari Jembatan Mahakam, dan contoh bentuk tipe morfologi kota sebagai pembanding dalam menganalisa morfologi kota Samarinda. Lalu dapat dihasilkan beberapa pola struktur jalan di kota Samarinda menunjukkan dari pola masa bangunan dan ruangan terbuka terbentuk pola grid.
Dari tipologi elemen terbentuk sistem terbuka linier. Dari tipologi massa bangunan terbentuk blok medan. Dari tekstur massa bangunan dan ruang terbuka terbentuk homogen, dan dari pola struktur ruang kota terbentuk megaform. Sebagai ibu kota Kalimantan Timur, kota Samarinda dapat memberikan pengaruh besar bagi perkembangan kota dan wilayah sekitarnya. Dalam sistem perkotaan nasional, kota Samarinda telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN. Kota Samarinda juga termasuk dalam kawasan strategis nasional Kabupaten Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan. Dengan adanya hal tersebut, kota Samarinda tumbuh dan berkembang karena perkembangan ekonomi yang cepat. Menurut Desiana tahun 2017, pertumbuhan kota bertambah seiring dengan tingkat pendapatan daerah tetapi menurunnya kualitas lingkungan. Jika kota berkembang dan tumbuh tanpa perencanaan yang baik, maka terjadilah fenomena urban sprawl. Menurut Setioko tahun 2009, sprawl dideskripsikan sebagai pembangunan yang tidak terencana, menyebar, kepadatan rendah, dan tidak terstruktur di kawasan pinggiran. Salah satu bentuk nyata dari proses urban sprawl di kawasan pinggiran adalah meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang tersebar di kawasan pinggiran kota. Adanya pembangunan perumahan tersebut otomatis membuat jaringan jalan menjadi bertambah dan munculnya aktivitas ekonomi seperti komersial. Perembetan bentuk fisik kekotaan ini menyebabkan adanya perubahan bentuk kota. Kota Samarinda memiliki bentuk perembetan konsentris atau concentric development. Perembetan areal perkotaan dengan lambat. Perembetan berjalan perlahan terbatas pada semua bagian-bagian luar kenampakan fisik kota. Karena sifat perembetannya yang merata di bagian luar kenampakan kota yang sudah ada, kenampakan morfologi kota yang relatif kompak, sedangkan peran transportasi terhadap perembetannya tidak begitu besar. Perencanaan pembangunan kota berkelanjutan. Visi pembangunan kota Samarinda berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 adalah terwujudnya Samarinda sebagai kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis dan toleran menyeluruh masyarakat Madani. Berdasarkan kondisi kota Samarinda yang akan menjadi penyangga ibu kota negara, maka wilayah perencanaan kota Samarinda dibagi menjadi 3, yaitu kawasan utara, kawasan tengah, dan selatan. Bagian wilayah perencanaan 1, yaitu kawasan utara, akan dilakukan pembatasan laju kawasan masif terbangun dengan prediksi pertumbuhan penduduk yang bersifat linear, meliputi Kecamatan Samarinda Utara, Pinang. Bagian wilayah perencanaan 2, kawasan tengah, dengan pengembangan pusat layanan skala regional dan nasional, dengan prediksi sistem target pada beberapa kawasan meliputi Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, dan Kecamatan Sambutan. Bagian wilayah perencanaan 3, kawasan selatan, dengan prediksi pertumbuhan penduduk bersifat linear, dengan dilakukan pengembangan secara tetap mengutamakan dan menjaga fungsi lingkungan hidup meliputi Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Sungai Kunjang. Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa, dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2014-2034, sistem perwilayahan Kota Samarinda terbagi berdasarkan hierarki berjenjang dari skala pelayanan regional hingga skala pelayanan lokal. Kota Samarinda merupakan pusat kegiatan nasional dengan fungsi pengembangan kota sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan dan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Kota Samarinda merupakan pintu gerbang internasional dengan lokasi pada wilayah perbatasan yang didukung dengan infrastruktur skala nasional, meliputi jaringan transportasi laut dan udara. Pusat pelayanan kota sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, Bontang, Tarakan, dikembangkan di sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis, dan sebagian Kecamatan Samarinda Ulu di Kelurahan Sidodadi. Untuk mendukung pusat pelayanan kota, penyebaran kegiatan yang merata dan untuk mengurangi beban kawasan pusat kota, maka Kota Samarinda dibagi menjadi 7 sub pusat pelayanan kota. Sub pusat pelayanan kota 1 yakni pada Kelurahan Rapak dalam di Kecamatan Luajanan Ilir diarahkan dengan fungsi kegiatan utama perdagangan jasa skala kota, perkantoran, dan industri skala nasional. Sub PPK 2 yakni Kelurahan Bantuas dan Rawamakmur di Kecamatan Palaran diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan jasa berupa pergudangan, industri skala nasional, dan transportasi regional meliputi pelabuhan dan terminal barang industri. Sub PPK 3 yakni di Kecamatan Samarinda Seberang dengan simpul pusat kegiatan pada Kelurahan Baka diarahkan dengan fungsi kegiatan utama perdagangan jasa skala kota. Sub PPK 4 yakni Kelurahan Air Putih di Kecamatan Samarinda Ulu dengan simpul pusat kegiatan pada diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi pemerintahan provinsi, perdagangan jasa, pelayanan kesehatan, perkantoran, dan industri skala kota. Sub PPK 5 yakni Kelurahan Makroman di Kecamatan Sambutan diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi pusat pemerintahan kota, perdagangan jasa skala kota, dan perkantoran. Sub PPK 6 yakni Kelurahan Loa Bakung di Kecamatan Sungai Kunjang diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan jasa skala kota, perkantoran, dan industri skala kota. Sub PPK 7 yakni Kelurahan Gunung Linge di Kecamatan Sungai Pinang diarahkan pada fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan jasa skala kota, perkantoran, dan pertanian perkebunan. Sedangkan sub PPK 8 yakni Kelurahan Sungai Damah di Kecamatan Samarinda Ilir dengan simpul pusat kegiatan diarahkan sebagai pusat perdagangan jasa skala kota. Kota Samarinda merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Selama 9 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mengalami tren stabil fluktuatif dengan rata-rata sebesar 4,55%. Sektor konstruksi menjadi kontribusi besar dalam PDRB sebesar 19,87%. Kota ini menjadi pusat perekonomian bagi Kalimantan Timur yang memiliki posisi yang strategis bagi kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Sebagai kota pusat pemerintahan provinsi maupun kota itu sendiri, pertumbuhan ekonomi menjadikan tolak ukur bagi perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda menjadi kawasan perkotaan untuk kegiatan industri hanya berkontribusi lebih kecil. Sebaliknya, di sektor perdagangan, pengadaan, akomodasi, transportasi, komunikasi, dan jasa-jasa tergolong laju pertumbuhan yang meningkat. Hal ini menunjukkan Kota Samarinda perlahan menunjukkan sebagai kota pelayanan. Terlihat ada pergeseran sektor primer, pertanian dan pertambangan, dan sektor manufaktur mengalami penurunan
dan bergeser menjadi sektor pelayanan yang meliputi perdagangan, penyediaan, akomodasi, dan jasa-jasa yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil olahan dari PDRB Kabupaten atau Kota dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 hingga 2019, sektor unggulan dari Kota Samarinda yaitu sektor pengadaan listrik, gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, penyediaan akomodasi, makan minum, jasa keuangan, dan real estate. Hal tersebut dikarenakan pada sektor-sektor tersebut bertumbuh maju dan cepat di Kota Samarinda. Kota Samarinda juga memiliki permasalahan yang perlu diatasi. Permasalahan utama Kota Samarinda yaitu belum diimplementasikannya pembangunan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan pokok dari permasalahan utama tadi yaitu yang pertama, reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Reformasi birokrasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, antisipasi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan, hingga peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur negara, terutama pegawai pemerintahan Kota Samarinda. Sekurang-kurangnya terdapat 4 elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi accountability, transparansi, predictability, dan participation. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk mencapai daya saing nasional bahkan internasional. Rendahnya daya saing SDM Kota Samarinda memiliki masalah inti yaitu kualitas SDM yang belum berdaya saing. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kota Samarinda di nasional dan internasional. Yang ketiga, rendahnya kualitas penataan lingkungan Kota Samarinda. Permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda adalah pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penggunaan lahan seperti perdagangan dan jasa, industri, dan sebagainya. Dan yang keempat, masih rendahnya peranan perekonomian sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan perekonomian menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai barometer perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda harus dapat menjadi contoh bagi kabupaten atau kota di Kaltim dalam menjalankan pergerakan roda perekonomian wilayah, mengingat Kota Samarinda memiliki posisi wilayah yang strategis sehingga pemberdayaan setiap potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sehingga berdasarkan masalah-masalah yang ada tersebut, pemerintah Kota Samarinda harus mencari ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.